Hai guys, saat ini kita akan masuk dalam topik manusia dan alam semesta. Pada topik ini ada kebenaran yang akan kita pelajari, di mana ada 4 hakikat kebenaran menurut Shoemaker. Yang pertama adalah kebenaran tentang eksistensi, kemudian kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia, lalu kebenaran tentang cara belajar tentang dunia, kemudian yang dimaksud dengan hidup di dunia. Nah, kebenaran tentang eksistensi ini menyangkut kebenaran tentang adanya 4 tingkat eksistensi dunia, yaitu benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang membedakannya adalah unsur kesadaran yang dimiliki oleh keempat kelompok eksistensi tersebut. Kebenaran tentang alat maksudnya adalah kebenaran tentang penggunaan alat atau tools yang dipakai untuk memahami keempat tingkat eksistensi tersebut. Di sini hendaknya diterapkan asas ketepatan. Ada kecenderungan bahwa para ilmuwan hanya mengakui pendekatan ilmiah atau pendekatan rasional sebagai pendekatan tunggal untuk memahami eksistensi alam semesta. Padahal kebenaran ilmiah hanya berlandaskan pada fakta objektif atau fakta yang dapat dibuktikan melalui panca indera. Misalnya pendekatan rasio paling tepat dipakai untuk memahami benda, namun tidak sepenuhnya tepat dipakai untuk memahami pola kerja biologis, etika, kesadaran spiritual. Nah, kebenaran tentang cara belajar yang menyangkut dunia akan berbeda untuk 4 bidang pengetahuan. Yang pertama adalah saya batin, yang kedua saya lahiriah, yang ketiga adalah dunia batin, dan 4 dunia lahiriah. Dalam kebenaran tentang hidup di dunia, dijumpai 2 corak masalah. Yang pertama, masalah konvergen atau bertitik temu, yaitu sesuatu yang dapat dipecahkan secara menyeluruh. Dan yang kedua, masalah divergen atau bertitik pisah, yaitu sesuatu yang selalu berlawanan. Kedua masalah ini tentu tidak dapat dipecahkan dengan cara yang sama. Intinya adalah bahwa ada berbagai tingkat eksistensi alam dan tingkat eksistensi kesadaran. Kemudian, hakikat eksistensi. Hakikat keberadaan alam semesta tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik, sebagaimana diyakini oleh sementara ilmuwan. Dengan kemajuan ilmu fisika dan adanya ketertarikan para ilmuwan untuk mulai mengkaji hal-hal spiritual secara lebih rasional, maka mulai diyakini bahwa hal-hal yang tidak tampak oleh panca indera juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hakikat keberadaan. Di samping itu, makin dapat dibuktikan bahwa terdapat tingkatan-tingkatan atau lapisan-lapisan keberadaan alam semesta, dari yang kasat mata atau yang berwujud fisik sampai yang tidak kasat mata atau tidak berwujud fisik dan sangat halus seperti pikiran, perasaan, dan kesadaran manusia. Kemudian hakikat manusia. Manusia adalah bagian dari keberadaan alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta juga ada di alam manusia. Oleh karena itu, alam semesta dan alam manusia sebenarnya sama-sama mempunyai 3 lapisan keberadaan. Yang pertama adalah fisik atau body, lalu energi pikiran, dan kesadaran murni. Hakikat otak dan kecerdasan. Pada awalnya, para ilmuwan hanya mengenal kecerdasan intelektual atau IQ. Dengan kecerdasan ini, manusia dianggap mampu mengatasi berbagai persoalan hidup. Namun, belakangan baru disadari bahwa sebenarnya manusia mempunyai banyak kecerdasan. Nah, meskipun manusia mempunyai banyak kecerdasan, pada hakikatnya semua kecerdasan itu dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ,
dan kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan intelektual berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan materi. Sedangkan kecerdasan emosional berguna untuk mengenal diri dan orang lain serta untuk membangun hubungan sosial. Kecerdasan spiritual berguna untuk mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan dan untuk memupuk modal spiritual. Ketiga jenis kecerdasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SQ sebagai fondasinya. Etika adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan alam. Masih banyak yang keliru menafsirkan bahwa etika hanya menyentuh aspek hubungan manusia dengan manusia lainnya melalui proses penalaran saja. Padahal dalam kajian etika, di samping mencari konsep, teori, dan penjelasan logis tentang apa yang baik dan tidak baik menyangkut perilaku manusia, hendaknya hasil pemahaman tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses transformasi diri menuju tingkat kematangan emosi dan kesadaran diri yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kajian dan implementasi etika melibatkan ketiga kecerdasan secara terpadu, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Hakikat pikiran dan kesadaran. Krishna membagi kesadaran manusia ke dalam 5 tingkat kesadaran atau 5 lapisan utama. Kelima lapisan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan kesadaran fisik yang ditentukan oleh makanan. Kedua, lapisan kesadaran psikis yang didasarkan atas energi dari udara yang disalurkan melalui pernapasan. Yang ketiga, lapisan kesadaran pikiran yang merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Kalau pikiran kacau atau kita dalam keadaan marah, maka napas kita akan lebih cepat atau ngos-ngosan. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kita tenang, maka napas kita juga tenang. Seluruh kepribadian kita ditentukan oleh pikiran. Yang keempat, lapisan intelijensia. Ini menyangkut kesadaran hati nurani atau budi pekerti. Lapisan ini yang menyebabkan manusia menjadi bijak. Yang kelima adalah lapisan kesadaran murni, merupakan hasil akhir pemekaran kepribadian manusia yang merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Pada tahap ini, manusia telah melampaui dualisme kehidupan di dunia. Manusia telah memiliki lapisan kesadaran mental, emosional yang telah berkembang, sementara hewan belum mencapai tingkat lapisan kesadaran ini. Kondisi pikiran pada lapis ketiga ini sangat menentukan apakah kepribadian manusia itu dapat berkembang ke lapisan kesadaran yang lebih tinggi, atau tetap stagnan, atau bahkan turun pada lapisan kesadaran yang lebih rendah. Tujuan dan makna kehidupan. Siapapun pasti sependapat dan tidak ada yang membantah bahwa tujuan hidup umat manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan kalau menurut Jalaluddin Rahmat, dia mengatakan bahwa secara agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan, orang harus memilih hidup bahagia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam era dewasa ini yang dipenuhi oleh filsafat materialisme, makin banyak orang yang merasa tidak bahagia. Kebahagiaan itu seolah-olah menjadi barang langka yang sulit dijangkau. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran, pemahaman tentang cara untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Perbedaan pemahaman tentang hidup ini sangat bergantung pada evolusi keadaan seseorang. Alam semesta adalah satu kesatuan sistem, di mana inti dari pemahaman konsep sistem adalah bahwa setiap elemen, bagian, unsur, subsistem saling bekerja sama, saling mendukung, saling memerlukan, dan saling memengaruhi satu dengan lainnya.
dalam kerangka mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, adanya gangguan pada satu elemen, sekecil apapun gangguan tersebut, nantinya akan berpengaruh pada pola interaksi dengan elemen-elemen lainnya. Pada akhirnya, tentu saja hal tersebut akan berpengaruh pada pencapaian tujuan sistem secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Gejala banjir di ibu kota Jakarta. Nah, itu adalah contoh nyata terganggunya keseimbangan berbagai elemen yang ada. Pemda DKI boleh saja tidak peduli dengan penggundulan hutan di daerah Puncak atau Bogor, karena itu bukan wilayahnya. Tapi akibatnya menimbulkan banjir yang justru menimpa wilayah DKI Jakarta. Nah, manusia dan alam merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Perilaku umat manusia akan sangat menentukan nasib keberadaan bumi, alam semesta, beserta seluruh isinya. Spiritualitas dan etika. Sebenarnya kajian etika erat kaitannya dengan pengembangan karakter. Namun pengembangan karakter harus dilakukan melalui pengembangan 4 kecerdasan manusia, PQ atau fisik, IQ, EQ, dan SQ secara seimbang dan utuh. Banyak pakar etika yang masih membedakan antara etika dengan spiritualitas, padahal keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipilah-pilah. Menurut mereka, etika adalah adat, kebiasaan, dan ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, manusia dengan alam, dan lembaga organisasi dengan lembaga organisasi lainnya. Menurut mereka, spiritualitas bukan merupakan bidang kajian etika. Padahal sejatinya, setiap manusia harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran Tuhan atau kesadaran transendental, atau juga biasa disebut dengan kesadaran spiritual. Bila kesadaran spiritual telah tercapai, maka kesadaran etis dengan sendirinya tercapai. Namun harus diingat bahwa dalam perjalanan mendaki puncak kesadaran spiritual ini, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah orang-orang yang bersangkutan harus menjalani perilaku hidup yang etis dan hidup sesuai dengan norma-norma moral yang telah diajarkan oleh semua agama. Pada tahap awal, perilaku etis akan memengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Namun pada langkah-langkah selanjutnya, kesadaran spiritual akan menentukan tingkat kesadaran etis seseorang. Einstein mengatakan, "Science without religion is lame, sedangkan religion without science is blind." Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.